Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah. Seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bidaraya min ya rabbal alamin. Wa amma Ismailu fa innahu kana yabghi ta'atan wa yasbutu ukhra hatta ashrafa 'ala al-halaki min killatin. Wa bainama hiya kadzalika in sami'at hadiban yaqulu irji'i qad amba Allahu lakil ma. Wa amma Ismailu, adapun Nabi Ismail innahu kana yabki taratan wa yaskutu. Beliau kadang-kadang menangis, kadang-kadang diam. Hatta asrafa 'alal halak, sampai-sampai hampir meninggal min qillatil ma'i karena tidak ada air. Wa bainama hiya kadzalika in sami'at hatifan yaqul. Ketika kondisi seperti itu, tiba-tiba Siti Hajar mendengar suara, irji'i qad ambahakillah. Pulanglah wahai Hajar, Allah telah memberimu sumber air. Farjahat, maka pulanglah Hajar, fawajadat al-ma'a, lalu ia mendapatkan air. Qad nabaha baina aqdami Ismail, yang benar-benar bersumber besar antara dua kaki Nabi Ismail. Wa huwa yaquru yasihu, dan air itu pun memancar dengan derasnya. Fakhafat Hajar minhu, maka takutlah si Hajar dari air. Jadi ini masih cerita kemarin, Nabi Ismail masih bayi ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, yang makanannya cukup 3 hari habis itu. Berikutnya Hajar mencari air ke sana sini, sementara Ismail yang masih kecil ditinggalkan, kadang nangis, kadang diam karena sudah tidak berdaya. Yang hampir-hampir Nabi Ismail wafat waktu masih itu. Ya karena tidak ada air, tadi minum enggak, nyusu enggak, karena ibunya juga lagi keluar. Begitu kondisi begitu, Hajar di tengah cari air itu dengar suara, tapi nggak ada yang ngomong, suaranya doang. Nah, berarti suara tanpa rupa. Ya, bahasanya gini, Hajar pulang lagi kamu, Allah sudah ngasih sumber air kepadamu. Ya pun pulang, ternyata di antara dua kaki Nabi Ismail memancar air deras sekali. Kemudian Hajar malah takut. Nah ini air kencang amat di antara kaki anak saya, ini air apa? Justru malah dia takut menghindari air itu. Faqalat, lalu dia mengatakan zam zam ya mubarak. Bahasanya zam zam ya mubarak. Ya kan, jadi karena dia takut air tadi yang tadinya kering tiba-tiba kencang antara dua kaki Ismail yang mau meninggal kehausan itu, takut sambil mengatakan zam zam ya mubarak, berhenti berhenti wahai air yang diberkahi. Jadi takut kan, memancar kencang, malah takut ya di antara kaki anaknya lagi kan. Takut, akhirnya berhenti air, jangan mancar terus. Ya, saking takutnya. Hatta amsaka anjaryanihi, terus diteriaki sama Siti Hajar, berhenti, zam. Terus berhenti. Sampai akhirnya air pun dihentikan oleh Allah, anjaryanihi, dari sumbernya itu tidak memancar. Walidzalika sumiyat zam-zam, karena itulah air tersebut disebut dengan air zam-zam. Yang tadinya mancar disuruh tidak mancar. Ya akhirnya diam, ya kan ya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah Rasul pernah bersabda mengomentari itu,
rahimallahu umma Ismail. Allah telah merahmati ibunya Ismail, Siti Hajar. Lau annaha lam takul zamzam ya mubarak lakanat zamzamu ainan jariyan. Seandainya Hajar tidak berdoa supaya air gak memancar, maka air Zam-Zam pasti akan menjadi sumber yang mengalir terus selamanya. Makanya air Zam-Zam itu sumber yang gak pernah berhenti tapi tidak mengalir. Tidak mengalirnya itu doa Hajar tadi, berhenti jangan mancar. Karena kalau mancar takut dianya, karena belum pernah lihat ada air yang seperti itu. Ya karena kalau orang air mancar kecil ya mungkin nggak apa-apa ya. Kalau mancarnya besar begitu kan, kayak dulu yang namanya lumpur lapindo aja orang takut gitu kan. Ini saking besarnya maka dia nyuruh berhenti Zam-Zam. Gitu. Ya makanya kalau orang disuruh kasih nama Zam-Zam suruh berhenti. Berhenti. Asing jalan suruh berhenti. Ya itu Zam-Zam, karena ada orang namanya Ahmad Zam-Zam. Ya. Mungkin kalau mana airnya bagus, tapi kalau nyuruh berhentinya kan, karena Zam artinya berhenti, Zam juga berhenti. Ya di Zam itu artinya berhenti. Ya. Disuruh berhenti nggak mancar lagi, akhirnya Zam-Zam menjadi air yang tidak mengalir walaupun berlimpah sampai kiamat tidak akan pernah asal. Tapi tidak mengalir kayak kali kan, dia tidak. Wakila inna jama'atan min bani Khuza'ah min auladi Jurhum. Ada yang mengatakan sejarawan bahwa ada sekelompok orang dari Bani Khuza'ah, yaitu putra anak cucunya Jurhum. Nazalu bil qurbi min Makkah. Mereka tinggal dekat dengan Makkah. Jadi bukan di Makkah tapi dekat dengan Makkah, suku Jurhum. Ya fara'au tuyurun qad kasurat hunaka. Begitu dia lihat Makkah kok banyak burung yang berterbangan begitu banyak di Makkah. Faqalu, kemudian Bani Jurhum mengatakan innat hadhihi tuyur la tanzilu illa alama'in. Burung banyak begini tidak mungkin turun kecuali banyak air, kata Bani Jurhum di sekitar Makkah. Faja'u, maka datanglah mereka ke Makkah, wadakhalu, masuk ke Makkah, fawajadul ma'a, ternyata mereka mendapatkan air yang tadi. Faqalu laha, kemudian mereka Bani Jurhum nanya kepada Hajar, liman hadzal ma', Hajar, air ini untuk siapa? Faqalat lahum, maka Hajar menjawab, innallaha khassani bih, air ini Allah kasih khusus untuk saya. Gitu ya, bahasanya khusus kan, khusus untuk saya. Jawaban Hajar kepada Bani Jurhum. Faqalu, maka mereka bertanya kepada Hajar, a'anan zilu indaki, bolehkah kami singgah di dekat kamu? Jadi Bani Jurhum tadi kan nanya, air banyak ini dari siapa? Ini mau Allah kasih khusus buat saya. Kata Bani Jurhum, boleh nggak kami tinggal dekat Anda? Maksudnya pindah dari sekitar Makkah ke Makkah. Hatta naj'ala laki nasiban min mawasina. Nanti kalau boleh saya akan kasih bagian binatang ternak, dikasih hadiah sama Bani Jurhum. Ya, ya. Jadi mereka mungkin nyari air sana sini susah, ketemunya di Mekah, ada di sampingnya Hajar. Mereka pengen tinggal di situ, kalau boleh nawarkan ini, kalau boleh nanti Hajar kami kasih hadiah kepada Anda binatang ternak. Itu. Faqalat lahum na'am, dijawab oleh Hajar, iya boleh Anda tinggal di samping sekitar sini. Panazalu indaha, maka mereka pun tinggal di samping dekat dengan Hajar. Wa darabu haulahal madari. Ya, kemudian mereka membuat semacam lokasi khusus untuk tinggal di situ. Ya, wa aqamu indah, berarti ini dipindah aja intinya ya, Bani Jurhum. Mereka tinggal di sekitar Hajar.
Falamma kabura Ismail wantasa bainal Arab. Ketika Ismail makin besar, kemudian bergaul dengan orang Arab, wa ta'allama minhum al-lughatal arabiyyah. Maka Ismail pun belajar bahasa Arab, wal Furusiyah dan bahasa Persia. Ternyata tua ya Persia itu ya. Iya, Persia itu bahasa tua. Ini zaman Nabi Ibrahim bahasa Persia udah ada. Ini Furusiyah. Ya, wa tazawwaja min banatihim. Makin besar lagi Ismail setelah jago bahasa Arab, bahasa Parsi, dia pun menikah dengan salah satu putri dari Bani Jurhum. Dan kan orang-orang Jurhum pindahan tadi kan ya. Waruzikol aulad, lalu dianugerahi banyak anak Nabi Ismail dari istri Bani Jurhum. Walihada yuqalu Ismail Abul Arab. Karena itulah Nabi Ismail disebut bapaknya orang Arab. Ya. Jadi Bani Jurhum pindah di sekitar air Zam-Zam, ya, bangun bangunan di situ, bikin perumahan lah gitu kali baji. Ya. Maka Ismail juga menyesuaikan belajar bahasa Arab, bahasa Persia. Ya sudah pinter nikah dengan salah seorang putri dari Bani Jurhum, anaknya banyak. Kan tadi berarti orang datang Bani Jurhum itu orang bahasa Arab sama bahasa Persia kan? Akhirnya disitulah anak cucu Ismail banyak sehingga Ismail disebut Banil Arab, bapak moyang orang Arab. Itu Nabi Ismail disebut Banil Arab, Abul Arab, bapak moyangnya orang Arab. Ya, jadi tua berarti bahasa Arab tua, bahasa Persia juga tua. Ya, wakila inna Ibrahim ba'da dzalika qadima ila Makkah. Setelah itu banyak anaknya Nabi Ismail tadi itu di sini Ibrahim datang. Udah punya anak banyak ya. Iya, wasa'ala an baiti Ismail. Begitu datang ngetok pintu, Nabi Ibrahim nanya mana rumah Ismail. Nanya ke orang-orang Makkah. Nah, Makkah, tahukah kalian rumah Ismail? Orang-orang Makkah ngasih tahu padahal kasih tahu. Ya, kemudian rumahnya kata orang Arab rumah Ismail atau Abah Ismail karena dia kesepuhan kan. Wa'ata ila babi darihi. Ibrahim pun datang ke pintu Ismail. Wa tarakal bab, ngetok pintu. Fa kharajat ilaihi zaujatu Ismail, maka keluarlah istrinya Ismail. Ketok pintu, tok. Ya dibuka ternyata yang ada istrinya Ismail. Fa sa'alaha anhu, kemudian Ibrahim nanya kepada istrinya tentang Ismail. Faqalat lahu innahu, istrinya jawab Ismail lagi keluar, tidak ada di rumah. Fasalah an ma'isatihim, karena begitu jawabannya Ibrahim nanya lagi bagaimana kehidupan Ismail dan anak cucunya, penghidupannya gimana. Faqalat, maka istrinya menjawab nahnu ala aswa'i halin min daikin ma'isah, kami semua keadaannya hidupnya prihatin, sangat prihatin. Faqala laha, kemudian Ibrahim bilang kepada istrinya Ismail, idza ja'a zaujuki faqra'ihi salam. Kalau nanti suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya. Jadi terus pergi supaya Ibrahimnya kan ya, tapi pesan begitu. Waqulilahu, kamu bilang kepada suamimu yughayyir aibata babi, ya suruh merubah nanti aib pintu rumahnya. Disuruh merubah aib pintu rumahnya. Ini aib ya, sesuatu yang gak baik maksudnya. Ya, falamma jaa Ismail qalat lahu. Begitu Ismail datang, istrinya bilang qad jaa ilaiki sayyidun sifatuhu kadza wa kadza. Tadi ada aki-aki datang. Ya, kakek-kakek datang. Sifatnya, bentuknya, wajahnya begini,
jenggotnya begini, hidungnya begini, diceritakan sama istri. Pada tahu wasiah, kemudian menyampaikan kepada Ismail pesan suruh merubah pintu rumahnya tadi. Maka Nabi Ismail maka menanggapi laha kepada istrinya, hadza abi, yang kamu ceritakan itu ayah saya, kata Ismail. Itu ketebak sama Ismail kan, itu mah ayah saya, abi, hadza abi. Lah terus wasiatnya gimana? Waqad amaroni an ufariqaki fa'alhiki bi ahliki. Ya berarti nyuruh merubah pintu yang nggak baik itu maksudnya ayah saya nyuruh saya supaya menceraikan kamu. Ya, fa'alhiki bi ahliki, untuk mengantarkan kamu ke keluargamu lagi. Ya, itu bahasa Nabi ya. Ya, suruh merubah pintu maknanya kata Ismail suruh nyerahin istrinya. Ya, itu bahasa Nabi Ibrahim. Ya, kenapa? Dan Nabi Ibrahim paham kalau ada istri cerita ke mertua tentang hidup susah, itu tanda istri pantas diceraikan. Ya, mestinya cerita yang baik-baik aja ke mertua. Ini cerita, waduh, paling sengsara lah. Ya kan mertuanya kesinggung. Lah itu bahasa, makanya disuruh nyerahin tadi itu. Artinya tidak pandai bersyukur berarti. Summa Ismail tazawwaja bimra'atin ghairiha. Setelah itu Ismail pun menikah dengan wanita yang lain, mimbanatil Arab, dari anak cucu orang Arab, bukan dari yang tadi. Faqadima Ibrahim maratan saniyatan, datang lagi Ibrahim yang kedua kalinya, tapi istrinya sudah ganti. Istrinya ganti lagi. Pada kol bapaknya ngetok pintu, fakharajat ilaihi zaujatu Ismail, dibuka oleh istrinya, tapi bukan yang tadi ternyata. Faqala laha, kemudian Ibrahim nanya kepada mantu yang kedua ini, aina zaujuki, mana suamimu? Faqalat, ya istrinya menjawab, innahu ghaibun, lagi keluar bah. Tapi nggak tahu itu mertuanya, nggak tahu. Fasa'alaha an mahisatihim, tetap nanya lagi Nabi Ibrahim tentang hal kehidupan sehari-hari. Ya gimana kehidupan keluarga ini, Ismail dan anak-anaknya yang sekarang? Faqalat bi khairin, ya, dia menjawab, oh kehidupannya bagus sekali kami, alhamdulillah. Itu kata istri kedua ini. Kedua, faqala, Nabi Ibrahim nanya lagi, wa ma ta'amukum, lalu makan kalian apa? Ya, gitu. Faqalat allahmu walabanu, ya, kami hidup bahagia karena makanan kami adalah daging, susu, jawabannya kedua. Faqala ma sarobukum, apa minuman kalian? Faqalat, istrinya menjawab, ma'u zamzam, air zamzam. Daging, susu, air zamzam. Ya. Faqalat, maka Nabi Ibrahim bilang, Allahumma barik lahum fi lahmihim wa labanihim wa ma'ihim. Ya Allah, berkahilah mereka semua, makan daging, minum susu, minum air zamzam. Ya, summa ausoha, kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan wasiat pesan kepada istri yang kedua ini. Wa qala idza jaa zawjuki faqra'ihi minni salam. Nanti kalau suamimu datang sampaikan salamku. Ya, wa quli lahu, kemudian bilang kepadanya, yusabbit utbata babi. Ya, biarkan pintu rumahnya enggak usah dirubah. Tadi kan suruh merubah, ini biarkan jangan dirubah pintu rumahnya ya. Ini pintu rumah jadi rezeki maksudnya kali ya. Itu. Qala sadi lamma da'a Ibrahim bil barakah. Ya, sejarawan bernama Asadi, ketika Ibrahim doain berkah makanan dagingnya, susunya, air zam-zamnya, lam yakun ghairallah wal laban wal ma. Ternyata
yang berlimpah cuman daging, susu dan air. Ya, falau kana ghayyarahu wa ja'alahu bil barakah mital kubur. Seandainya Ibrahim doainya bukan tertuju kepada tiga itu, ya, misalnya didoakan supaya banyak gandum, jagung, ya kan, dan seterusnya cabai. Ya. Di sini walful itu cabai, lakana kasiran bidakwatihi, pasti lebih dari itu. Kemaga Pak Ibrahim mudatan tawilatan, Nabi Ibrahim pun pergi dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi yang kedua ini didoain berkah tapi cuman susu, ya, daging sama ini. Ya itu aja yang berlimpah. Ya, cuman kata ini berikutnya, seandainya doanya tambah dengan roti dengan segala macam tentu lebih banyak lagi. Gitu itu. Akhirnya Nabi Ibrahim berdoa yang lebih. Cuman di sini dalam jangka lama nggak datang-datang Nabi Ibrahim setelah melihat anak cucunya bahagia. Itu. Jadi disinilah adat orang soleh kayak begitu. Maksudnya kayak adat orang soleh itu kayak begitu. Kenapa air zam-zam berkah? Karena didoakan sama Nabi Ibrahim. Itu. Kemudian dikomentari oleh Nabi Muhammad, ma'u zam-zam lima syuribat tahu, air zam-zam akan berguna untuk apa saja zam-zam diminum. Artinya kalau orang pengen sehat, minta ke Allah wasilah air zam-zam, ya disembuhkan, kan? Tapi kalau orang punya hajat, pengen sukses ini, kemudian dia doa dengan wasilah air zam-zam, juga Allah kabulkan. Makanya orang minum air zam-zam itu kan ada doanya, ya kan? Doanya gimana, Haji? Apa itu? Allahumma apa? Allahumma rizqan wasi'a, gitu kan ya. Yang ujungnya wasifaan likulli. Sifat lidah itu obat segala macam penyakit. Ya, kalau rizqan wasi'a membuat orang jadi berkah rizkinya yang tadi itu. Gitu. Ya, cuman kalau minumnya nggak diniatkan ya biasa aja. Makanya sambil minum sambil doa, bukan main minum aja, enggak. Nah itu, begitu juga makanan daging, itu juga tanda orang bahagia. Kalau orang hidup makanannya sudah pakai susu, pakai daging, itu, ya itu kan sumber semuanya kan bahagia. Lambang orang sejahtera, maksudnya Nabi Ibrahim. Ya, makanya kita ini kalau sudah punya menantu, punya cucu, ya kayak Nabi Ibrahim, didatengin sekali-sekali. Gimana cucu saya, bahagia apa enggak, kan ya. Itu kebiasaan para nabi. Lihat tadi kan enggak setiap hari kan ya. Iya. Iya. Ya kalau setiap hari ya bagus lah. Kalau punya. Oh, nggak sengaja. Iya. Oh, ngasuh. Kalau ngasuh malah jangan. Dilihat keadaannya senang apa susah. Kalau memang susah, ya boleh kita doakan. Tapi kalau udah sebahagia, cuman didoakan supaya berkah doang. Gitu kan? Ya itu maksudnya melihat anak cucu itu penting. Ya karena apa? Karena doa orang sepuh itu biasanya mustajab. Itu. Makanya kenapa orang itu kalau orang tua makin disuruh bakti, karena orang tua itu makin tua doanya makin mustajab. Gitu. Makanya kalau masih punya kesepuhan, kakek, nenek itu masih punya jimat kata kita. Itu kan begitu. Jangan dimintain uang, salah. Udah aki-aki ini mintain uang ya salah. Mintain doa. Ya udah pensiun puluhan tahun dimintain uang ya salah ya Pak Haji. Mintain doa tuh, datang ke kakekmu minta didoakan biar kuliahnya sukses gitu, bukan minta uang. Udah nggak punya apa-apa gitu minta uang gimana. Ya itu
sejarah para nabi rata-rata kayak begitu, perhatian, ya kan? Ya cuman di sini nyuruh cerai itu kan kalau bahasa kita kira-kira bagus nggak ya? Ya kalau kondisinya kayak begitu, artinya istri yang berani mengatakan derita kepada mertua itu istri yang tidak baik. Itu maksudnya, makanya disuruh nyerahin. Dan Nabi Ismail paham betul bahasa bapaknya kan. Ya orang yang bahasa bapaknya paham kan pasti anaknya sendiri. Kalau orang lain nggak bakalan tahu kan gitu itu. Nah di sini akhirnya lama di sini nggak ketemu lagi. Semoga Ibrahim mudatan tawilatan. Setelah lihat anak cucunya didoakan semuanya sejahtera, baru Nabi Ibrahim pergi dalam jangka waktu yang lama. Fastadzana Saroh, kemudian minta izin lagi ke Siti Saroh, ya kan? Untuk apa? Ila ziyarati waladihi, ya, untuk mengunjungi anaknya lagi Ismail. Fa'adzinat wa syaratat alaihi, ya kan kemarin kan begitu ditinggal itu kan yang pergi Ibrahim ke Siti Saroh kan, Hajarnya ditinggalin. Lah sampai di sana ini Ibrahim pulang dari situ jangka waktu lama, izin ke istrinya Saroh, boleh nggak saya lihat anak saya Ismail lagi? Ya diizinin, tapi ngasih syarat, boleh dengan syarat Allah yukalima Hajar, Ibrahim jangan ngobrol sama Hajar. Nabi. Ya, minta izin Sarah, boleh nggak saya lihat anak saya Ismail di Mekah, gitu kan? Diizinkan nggak? Kalau diizinin saya ke sana. Iya diizinin, tapi lihat Ismail saja, jangan ngobrol sama aja. Bingung kan ya? Bahkan walayan zuru ilaihi, jangan lihatin Hajar, gitu kan? Faqala na'am, maka Ibrahim pun nurut, iya, gitu kan, na'am, iya, ya. Tsumma annahu qadima ila Makkah wajah ila baiti Ismail. Datanglah ke Makkah Ibrahim, ketemu Ismail. Ada kolbab, ketuk pintu. Faqalat zaujatuhu, nah, ya, kemudian istrinya bilang maturidu, ya, ini kan yang ketuk pintu dibuka, adanya istrinya Ismail. Anda mau apa? Ini ya, mertuanya gitu-gitu ya. Anda mau apa? Maturi. Faqala aina Ismail. Ibrahim nanya lagi, mana Ismail? Faqalat annahu kharaja ya yatasayyadu. Dia lagi keluar rumah, yatasayyadu, sedang berburu. Senang berburu Nabi Ismail ya. Fasa'alaha an Hajar. Kemudian ya nanya Ismail tentang ibunya Hajar. Faqalat annaha qad matat. Kemudian faqalat annaha qad matat. Dia menjawab ya bahwa Hajar sudah wafat. Ya, badifinat qariban minal Hajar, dan dimakamkan dekat Hajar Aswad. Ya. Wakil lamma tuwfiyat Hajar, ya, kemudian dikatakan ketika Hajar dikatakan sudah wafat, kanalah minal umri nahwa sini nasanah wa wali Ismail minal umri isruna sanah. Cuman ini ada yang mengatakan Hajar itu wafat umurnya sekitar 60 tahun. Masih muda ya. Wali Ismail minal umri isruna sana, Ismail umur 20 tahun. Ya, summa inna Ibrahim jalasa fil khul bauta salamin ma'i Zamzam. Kemudian Nabi Ibrahim duduk di Masjidil Haram, sekarang dulu namanya Tanah Suci. Wa salamin ma'i Zamzam, mandi dengan air Zamzam Nabi Ibrahim. Wa ja'ala yantadiru ibnu Ismail, kemudian beliau nunggu Ismail. Falamma ja'a minas sa'id, begitu datang dari berburu, wajada abahu inda bi'i Zamzam, pulang berburu ketemu bapaknya di samping Zamzam. Pak tanakahu, maka Ismail pun memeluk bapaknya.
tsumma akhadha bi yadi abihi wa adfahu. Ya, kemudian dia jabatan tangan, ya, memeluk ayahnya tadi, fa akhraja lahu lahman wa labanan. Kemudian ia keluarkan atau ia suguhi daging susu. Pak akalan Nabi Ibrahim pun makan itu. Tsumma qala Ibrahim ya bunayya innallaha ana maroni bi anabni lahu baitan ala hadzal tallil ahmar fakun li mu'inan ala dzalik. Ya, begitu ketemu di air Zam-Zam kurang berburu, bapaknya lagi mandi air Zam-Zam, Nabi Ibrahimnya langsung dipeluk salaman. Bapaknya dikasih suguhan daging sama susu. Habis makan, Ibrahim bilang, anakku, Allah nyuruh saya untuk membangun Ka'bah ini. Jadi Baitullah itu. Jadi kata Ibrahim, Ismail, saya disuruh membangun Ka'bah ala hadzal talil ahmar, di lembah merah ini. Disebutnya lembah merah kan, tempat Ka'bah itu dulunya disebut lembah merah. Masih ingat kan lembah merah? Lembah merah itu waktu Nabi Nuh perahunya kandas di situ. Dulu kan begitu sejarahnya. Kandasnya perahunya Nabi Nuh itu di lembah merah itu yang sampai Ka'bah di sini. Fakun limu'inan ala dzalik, maka kamu Ismail bantu saya untuk membangun Baitullah ini. Di sinilah kemudian di Al-Quran, inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakah, yaitu yang dibangun Nabi Ibrahim sama Ismail. Makanya Ka'bah itu bangunan Ismail dan Ibrahim. Ya, nah ini sejarah kaitan dengan kehidupan Ismail, Hajar dan Nabi Ibrahim. Berarti kalau begitu Nabi Ibrahim Hajar wafat tidak tahu. Itu. Karena Ibrahim bersama dengan istri tuanya Siti Sarah. Gitu. Ya, tapi makamnya di situ. Nah, ini sejarah masa lalu. Kalau kita baca ini dari tarik pelajaran kita, bagus sekali kan, bahwa Hajar adalah wanita tangguh yang benar-benar diperlakukan oleh istri tua luar biasa. Tetapi justru dengan ujian yang berat itu, Allah menolongnya sehingga ada air Zam-Zam, sehingga Nabi Ismail bergaul dengan orang-orang Arab, sampai kemudian disebut bapaknya orang Arab, Abul Arab. Ya, bapak moyangnya orang Arab adalah Ismail. Ya, bukan Nabi Ibrahim tapi Nabi Ismail. Ya, inilah yang dapat dibacakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.